Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Dika Vita Mariam, biasa dipanggil Vita. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Pekalongan, program studi Kesehatan Masyarakat. Nah, kali ini aku mau share cerita tentang pengalaman kepemimpinan aku yang menurut aku itu monumental. Ceritanya bagaimana? Tonton sampai akhir ya. Nah, jadi aku mau cerita pengalaman kepemimpinan aku waktu aku SMA. Nah, dulu kan kalau waktu SMA itu kalau mau lulus ada buku tahunan gitu, yearbook. Nah, aku kan tergabung dalam panitia yearbook itu. Saat itu aku menjadi di bagian sponsorship gitu, kayak cari sumbangan dana, sponsor dan lain-lain, pokoknya yang terkait sponsorship. Nah, di situ aku itu diamanahi untuk menjadi seorang koordinator, kurang lebih itu kayak ya laporan untuk perkembangannya bagaimana, kemudian untuk pembagian tugas di setiap anggotanya itu bagaimana gitu. Kan kita nggak cuman di bagian sponsorship yang menjalankan tugas untuk mencari sumbangan dana atau berkunjung ke para calon donatur gitu, tapi semua panitia itu dilibatkan. Jadi aku juga buat pembagian untuk siapa-siapa aja yang nanti yang datang ke toko ini misalkan. Di situ itu yang menurutku kenapa ya monumental itu kayak membuat aku tuh jadi belajar bahwa menjadi seorang pemimpin, koordinator itu bukanlah hal yang mudah gitu. Karena walaupun kita sudah meminta bantuan dari anggota lain dan itu melibatkan semua panitia, tapi kita juga nggak bisa meyakinkan bahwa kegiatan itu akan berjalan dengan lancar. Yang waktu itu kan udahlah jalan setiap kelompok itu kan, itu pembagian kelompok itu nanti mereka itu datang ke toko-toko atau ke tempat-tempat brand-brand yang udah ada listnya, dibagi juga gitu. Udahlah, dan itu tuh ternyata sehari itu nggak kelar, jadi kayak harus berhari-hari buat nyelesain. Kita bisa mengunjungi seluruh brand list yang udah ditargetkan gitu. Ada di satu masa aku tuh benar-benar capek ya teman-teman, jadi kayak udah susah koordinator teman-teman ya, karena aku memaklumi karena mungkin untuk teman-teman yang lain punya tugas masing-masing di ini ya, job desk dari setiap si panitiaan. Dari situ ya aku mengevaluasi diri aku sendiri sih, terutama ya yang paling utama apa karena akunya itu yang mungkin kurang dalam memimpin atau bagaimana gitu. Nah, saat ini aku mungkin tahu kenapa waktu itu tuh aku sulit buat koordinator anggota-anggotaku maupun teman-teman dari si lain buat bantu aku gitu. Nah, ternyata mungkin aku tidak mengetahui gaya kepemimpinanku itu bagaimana dan cara yang baik itu bagaimana gitu. Yang perlu ditingkatkan dalam aku waktu SMA itu sebenarnya itu aku tuh harus bisa memimpin diriku sendiri, baru aku bisa merangkul dan memimpin anggotaku yang lain gitu. Nah, waktu itu juga aku kan masih labil, masih emosian gitu ya, masih belum bisa berpikir secara matang dewasa gitu. Nah, untuk saat ini ya aku masih juga belajar, tapi setidaknya lebih terbuka pikirannya gitu. Nah, terus belum lagi ketika ada masalah dengan sesama anggota, terus mereka nggak mau lagi ngejalanin proposalnya itu buat sampai ke brand yang dituju, itu kan seharusnya menjadi caraku untuk cari cara biar ngatasinya bagaimana. Tapi dari situ itu juga aku jadi paham ya bahwa sifat setiap orang itu kan berbeda-beda dan kita nggak bisa mukul rata untuk memutuskan sesuatu itu pada orang tersebut, dan mungkin cara untuk menaklukkannya itu juga berbeda-beda teman-teman gitu. Tapi alhamdulillah sih final itu ada yang nyangkut brand yang mau bekerja sama dengan kita. Dari cerita aku tadi mungkin bisa jadi motivasi terutama bagi diriku atau mungkin jadi teman-teman, bahwa ketika kita itu diamanahi menjadi seorang pemimpin koordinator, kita harus bisa mengkoordinasi bukan hanya diri kita sendiri tapi orang lain. Nah, itu bagaimana cara kita belajar buat kita bisa merangkul banyak sifat orang, terus bagaimana kita bisa memplanning
rencana kita, menyusun rencana kita, terus memutuskan ketika terjadi suatu masalah, dan bagaimana arahnya biar tujuan kita itu bisa tercapai dengan anggota-anggota itu bisa mendukung, bisa berkontribusi semuanya gitu. Nah, itu sih dari waktu SMA itu aku belajar, masih banyak yang perlu aku perbaiki hingga sekarang juga, makanya aku tetap ikut dalam organisasi kepanitiaan karena dari situ juga aku bisa belajar banyak cara kepemimpinan, mungkin dari ketua-ketua aku gitu ya, dari teman-teman yang lain gitu, bagaimana mereka ketika ada masalah. Dan disitulah kayak mungkin waktu di kelas itu kan kayak teorinya gitu, teori tentang kepemimpinan gitu, gaya kepemimpinan. Dan di organisasi itulah, di kepanitiaan itulah aku jadi apa ya, kayak praktiknya itu di situ, dan benar-benar kalau dijalankannya itu ya seperti itu. Jadi kita belajar banyak lah dari organisasi atau kepemimpinan yang aku ikuti di SMA dulu, walaupun masih banyak kekurangannya, dan di perkuliahanku saat ini. Jadi kita juga bisa mengetahui ternyata apa ya kekurangannya dulu, apa ya ternyata yang membuat dulu itu kok bisa aku susah buat koordinator orang-orang gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman ceritaku terkait kepemimpinan yang mungkin singkat, dengan durasi yang singkat ini. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku yang ini. Semoga menjadi sebuah sharing yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.